Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibu-ibu bisa kelihatan enggak yang di belakang? Atau saya berdiri? Berdiri aja ya. Nah, ini juga kebetulan ada Al-Quran terjemahan bahasa Sunda. Jadi insya Allah sedikit-sedikit bahasa Sunda ya. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Raidus Solihin. Bapak Ibu sekalian, jadi warga Truna Manggala, kalau Truno di Jawa ya. Ini saya ini lidah Jogja, lidah Jawa itu bacanya Truno. Ini Truna Manggala, kemudian daerah Babakan pedes. Karetnya berapa pedesnya ini? Alhamdulillah. Pertama ini yang saya muliakan, ya, yang saya hormati para tuan guru, Ustadz Asatiz, Pak Kiai, dari Pak Ketua PDM telah memberikan sambutan, Pak Ketua DKM, kemudian juga para tokoh masyarakat, warga Babakan Pedes, Bapak Ibu sekalian, ya, yang saya hormati, yang saya muliakan, ya, tanpa mengurangi rasa takzim, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Sedikit berseloroh, Pak Ketua DPW, saya tidak bisa bahasa Sunda, ya, tapi bisa sedikit-sedikit, walaupun logatnya logat Jawa. Ya, ini saya bisa sedikit bahasa Sunda. Saya coba ya, Bapak Ibu. Bentar, ya. Manasan dulu. Kumaha damang? Betul ya? Jawabnya apa tadi? Pangestu. Nah itu. Ya lumayan lah, ini tadi saya sempat googling sedikit. Apa kabar dalam bahasa Sunda apa? Kumaha damang tadi. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin memulai tadi dari yang dibacakan oleh Qori tadi di awal. Jadi salah satu ayat yang dibacakan tadi adalah wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ali Imran 104. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sebelum saya mengawali juga, saya menyampaikan tadi salam dari Pak Amin Rais. Jadi Pak Amin Rais memang tadi seperti disampaikan, itu beliau iktikaf full 10 hari di Jogja bersama anggota-anggota Majelis Syura Partai Umat. Kemudian kita membagi tugas yang dari Dewan Pengurus Pusat, kami ini itu diminta untuk melanjutkan roadshow, dan alhamdulillah bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi sekaligus menyampaikan permohonan maaf. Kita doakan nanti setelah Lebaran kiranya nanti beliau bisa hadir di tempat ini juga. Nah, ayat Ali Imran 104 tadi, Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan. Itu adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Seruan, namanya seruan adalah panggilan. Wal takum minkum ummah. Siapa yang diseru? Kita ini semua. Kita ini umat Islam. Wal takum minkum ummah. Hendaknya di antara kita ini ada yang kemudian membentuk atau menghimpun diri, berkumpul menjadi satu himpunan yang namanya umat. Umat di sini apa fungsinya? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyeru kepada kebajikan, kemudian juga al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, atau sering kita dengar amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar ini perintah Allah, seruan Allah tadi adalah untuk orang yang berhimpun menjadi umat tadi. Umat kalau kata Pak Muhammad Nasir, Perdana Menteri pertama Republik Indonesia, dalam bukunya, ya, dan Pak Muhammad Nasir ini gurunya Pak Amin Rais. Jadi kalau kita lihat garis sejarahnya,
Pak Amin Rais, salah satu guru utamanya adalah Pak Muhammad Nasir. Pak Muhammad Nasir gurunya adalah Pak Haji Agus Salim. Ya, itu garis ideologi perjuangannya. Jadi yang diperjuangkan Pak Amin hingga saat ini sesungguhnya adalah perjuangannya sudah sejak masa pergerakan nasional di awal 1900-an. Nah, kembali ke tadi, Pak Muhammad Nasir itu mengatakan umat ini ada dua arti. Yang pertama, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar, Bapak Ibu? Amar ma'ruf artinya mengajak kepada kebaikan. Ini bisa kita tafsirkan. Ya, kalau kata Pak Muhammad Nasir, pertama umat ini mulai dari diri sendiri, mulai dari kehidupan kita secara pribadi, ya, secara individual. Maka kita terjemahkan amar ma'ruf itu berbagai macam. Kalau seorang suami, ya mengajak berbagai macam kebaikan terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap orang tuanya, kakak adiknya. Ini amar ma'ruf. Kita mengajak kepada yang baik-baik. Ya, dalam konteks pekerjaan ya kita ajak jangan malas-malasan. Ya, ini masanya bercocok tanam. Karena tadi saya sempat ke tempat Pak Dadang lihat kolamnya, ya, beliau 500 meter dari sini. Yaitu lihat ini hasil dari buah kerja keras. Ya. Amar ma'ruf juga karena butuh kerja keras, ya, butuh mental yang rajin dan seterusnya. Ini amar ma'ruf, mengajak segala macam yang baik. Ya, Bapak Ibu bisa terjemahkan ya, kira-kira ya, berbagai macam. Nah, kemudian juga jangan lupa nahi mungkar. Nahi mungkar ini kadang yang sulit karena kita mungkin tidak enak untuk mengatakan terlebih kepada yang lebih sepuh. Apa sepuh di sini apa bahasa ininya? Sama ya. Kalau Jawa sepuh ya, bahasa ini ya, bahasa Jawa ya. Di sini adalah sepuh, orang-orang tua, lebih senior daripada kita. Kita sungkan untuk mengingatkan. Kita sungkan untuk mengatakan bahwa itu salah gitu ya. Itu salah dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita juga budayakan. Tentu juga dengan cara-cara yang adiluhung, yang beradab, yang sopan gitu. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk mulai dari kehidupan kita secara pribadi, kemudian ruang lingkup kehidupan kita keluarga, dan juga ruang lingkup kehidupan kita dalam masyarakat, umpamanya di Babakan Pedes ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Nah, sekarang kemudian ketika kita menyeru, kita mendatangi seruan Allah di wal takum minkum ummah yad'una al khair ini, kita berkumpul menjadi umat tadi, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, kata Allah, golongan ini adalah golongan al-muflihun. Al-muflihun itu artinya golongan yang menang, golongan yang sukses, golongan yang jaya dalam konteks dunia akhirat, tidak hanya dunia saja. Dan tentu ya, kesuksesan kita di akhirat itulah tujuan utama kita. Betul Bapak Ibu? Apalagi yang kita cari selain kemenangan di akhirat kelak? Ya. Itu Al-Imran 104 tadi. Nah, kalau dilanjutkan ayat tadi, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kamu seperti orang yang bercerai-berai, berselisih setelah datang al-bayyinat, keterangan Allah yang jelas. Jadi tadi di ayat 104 kita diminta untuk berhimpun, bekerja sama, membentuk barisan namanya umat tadi, berjamaah. Di 105 diingatkan, hati-hati jangan sampai bercerai-berai, jangan sampai berselisih setelah datang al-bayyinat, keterangan yang jelas dariku, dari Allah ya. Keterangan yang jelas ini juga bisa berupa pertolongan-pertolongan yang kita dapatkan. Kalau yang tadi, yang amar ma'ruf nahi mungkar dikatakan sebagai golongan al-muflihun, kalau yang bercerai-berai sebaliknya, wa ulaika humul adzabun adzim. Dan kamu akan mendapat azab yang besar kalau kita bercerai-berai dan berselisih. Nah, ini Ali Imran 104, 105 untuk kita perhatikan Bapak Ibu. Sekarang al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar cocok untuk kita secara pribadi. Kata Pak Nasir tadi mulai dari diri sendiri. Kemudian secara kolektif, artinya kehidupan kita keluarga,
kehidupan kita bermasyarakat di Babakan Pedes ini. Sekarang coba Bapak Ibu lihat lebih luas lagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai warga negara. Amar ma'ruf nahi mungkarnya itu berubah bentuk, lebih luas, lebih besar. Dia dari al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar menjadi al-amru bil adli wa nahyu anil zulmi. Tegakkan keadilan dan lawan kezaliman. Perhatikan, tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Jadi ini kalau di Al-Quran salah satunya adalah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba, dan seterusnya itu yang biasa dibacakan ketika Jumat kalau Bapak sering mendengar. Perintah untuk menegakkan keadilan. Bapak Ibu sekalian, keadilan apa yang harus ditegakkan? Ini pertanyaannya. Keadilan di sekitar kita. Keadilan ekonomi, keadilan pendidikan, keadilan hukum, keadilan berbagai macam keadilan. Sebagai gambaran Bapak Ibu, alhamdulillah kita sore ini berkumpul di masjid ini ya dengan cuaca yang sejuk ya. Kemudian dalam keadaan sehat semua. Di saat yang bersamaan ini Bapak Ibu jemaah sekalian, tidak jauh dari kita masih banyak saudara-saudara kita yang untuk hidup setiap harinya itu harus mengais-ngais sampah, harus memulung, mencari rezeki dari sampah-sampah tadi, atau juga hidup setiap hari atau setiap bulannya itu sangat terbatas. Ada jumlah sekitar 27 juta penduduk Indonesia yang terdata saja. Itu hidupnya di bawah garis kemiskinan, Bapak Ibu. Garis kemiskinan itu ada ukuran rupiahnya, ada nilai rupiahnya. Berapa nilai rupiahnya? 500.000 rupiah. Ada 27 juta penduduk Indonesia yang hidup dengan di bawah 500.000 rupiah per orangnya untuk kebutuhan sandang, pangan, papan setiap bulannya. Itu yang disebut garis kemiskinan. Ada 27 juta yang terdata, belum lagi yang tidak terdata. Kira-kira Bapak Ibu cukup tidak 500.000 rupiah kita hidup sebulan untuk seluruhnya per orang? Cukup enggak Bapak Ibu? Bapak-bapak cukup? Berapa minimal kita Bapak-bapak? Sederhana, bukan hidup berlebihan gitu. Kalau di Babakan Pedes berapa kita kira-kira? Berapa? Di sini? Ya, 50.000 sehari. 4,5 juta. Itu jomblo atau sudah bapak-bapak itu? Anak satu lah. Ibu-ibu berapa cukupnya kira-kira sebulan kita? Wah. Kalau itu semua cukup, Bu, ya. Berapa ibu-ibu? Berapa ya? 2 juta. Per orang loh, per orang. Per orang dulu, kira-kira. Karena ini ada 27 juta penduduk Indonesia. Ini yang terdata, belum yang tidak terdata. Hidupnya per orang itu dengan 500.000 rupiah per bulan. Untuk seluruhnya, sandang pangan papan. Harusnya berapa? Kalau lihat KHL itu di bawah 3 juta. Kebutuhan hidup layak kalau Subang, Sumedang ya. Iya. 3 juta kurang dikit. 3 jutaan ya kira-kira. Nah ini 500.000 rupiah. Ini tadi Bapak bilang kalau di Sumedang tadi itu dari riset, dari statistik itu sekitar 3 juta baru dikatakan cukup. Makanya ini tidak masuk akal dikatakan garis kemiskinan. Ya. Itu garis kemusnahan. Lambat laun gizi kita bayangkan dengan 500.000 rupiah pasti akan turun. Anak-anak kita yang belum lahir akan kena stunting. Maka di Indonesia ini Bapak Ibu, kita itu gizi buruk nomor 5 dunia, sedunia.
Stuntingnya nomor 4. Ya. Padahal kita ini negeri yang insya Allah sangat kaya. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, tadi kita lihat perjalanan kita dari kota Cirebon. Kita berangkat dari kota Cirebon Bapak Ibu. Jadi ini dalam rangka safari Ramadan. Ini hari ketiga, hari kedua di kota Cirebon. Kita lewat tol, ya keluar tol, kemudian masuk lagi, ya sekitar 30 kilo di tol, masuk ke daerah mana tuh? Majalengka dulu ya. Ya Majalengka dulu. Mulai masuk ke sini itu sudah hijau sekali pegunungan. Ya. Ini alam kita, ya. Ijo royo-royo bahasa Jawanya. Bahasa Sundanya apa? Hah? Hijau ngemplok. Ngemplok. Sudah betul saya ngemplok ya. Hijau ngemplok. Gemah ripah loh jinawi. Lagunya Kus Plus. Tongkat jadi tanaman, saking suburnya Bapak. Saking suburnya tongkat itu dilempar jadi tanaman. Itu betul adanya. Itu yang kita lihat. Hutan kita itu nomor 3 dunia. Itu yang terlihat di permukaan. Laut kita itu, perikanan yang ada di laut Indonesia ternyata nomor 1 dunia. Kita kaya atau miskin Bapak Ibu? Kita seharusnya kaya atau miskin? Seharusnya 500.000 rupiah per bulan atau 3 juta per bulan tadi per orang. Bahkan ibu-ibu, cadangan mineral dan batu bara kita itu artinya tidak hanya yang ada di permukaan tanah Indonesia, tapi yang di dalam tanah. Tambang-tambangnya itu, cadangan mineral dan batu bara itu ditaksir oleh pakar yang namanya Pak Marwan Batubara, nilainya 10.000 triliun rupiah. Berapa nolnya itu Bapak Ibu? 10.000 triliun berapa nolnya? Coba dibandingkan dengan nol di tabungan kita. Berapa nol di tabungan Bapak Ibu semua? Jangan bilang nol semua. Akhir bulan nol semua. Awal bulan ada 1 dikit di depannya ya, alhamdulillah ya. Tapi begini Bapak Ibu, kembali lagi, seorang menteri koordinator mengatakan kalau tambang kita itu digunakan sedemikian rupa untuk kemaslahatan umat, maka setiap dari kita ini per orang dapat sebulan berapa? Berapa? 20. Sudah dengar belum Bapak Ibu? Menteri kita bilang itu, menteri yang bilang, kalau tambang itu dikelola sedemikian rupa, kita ini tanda kutip ongkang-ongkang. Apa bahasa Sundanya ongkang-ongkang? Ya? Kalau ongkang-ongkang ini bahasa Inggris, bahasa Sundanya apa? Ucang angging. Kita ucang angging itu 20 juta per orang. 20 juta per orang Bapak. Saking kayanya tanah Indonesia ini. Ini tidak mengada-ada, yang ngomong menteri koordinator. Menteri itu ada tingkatan, menteri koordinator itu paling tinggi. Artinya dia datanya valid, tidak ngawur ngomongnya. Batu bara kita nomor 3 dunia. Nikel itu untuk bahan baku baterai. Sekarang bahan baku untuk baterai kendaraan listrik itu nomor 1 dunia. Di Sulawesi sana salah satu cadangan terbesar. Nomor 1 Pak. Emas kita 10 besar dunia. Semua nomor 1, nomor 3, dan seterusnya. Tapi sayangnya, mohon maaf, urusan gizi kita gizi buruk nomor 5, stunting nomor 4. Di mana kekayaan kita tersebut, Bapak Ibu? Stop, di mana kekayaan kita tersebut? Korupsi. Bapak Ibu, 1% orang kaya Indonesia itu menguasai lebih dari 60% lahan nasional. Tanah. 1% orang kaya Indonesia
itu menguasai lebih dari 60% lahan yang ada di bumi Indonesia. Adil tidak Bapak Ibu? Semua tadi dalam pertanyaan yang simpel saja untuk kita semua. Karena kan kita disuruh Allah, wal takum minkum ummah yad'una al khair. Satu. Kemudian innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tegakkanlah keadilan tadi. Ini adil tidak ini Bapak Ibu? Bapak sebelah sini adil? Ibu-ibu? Harga sembako naik atau turun Ibu-ibu? Yang paling naik apa sekarang? Daging sapi, minyak, dan lain sebagainya. Nah sekarang kita kembali Bapak Ibu. Itu tadi kita sampaikan untuk membangun, untuk menyadarkan kita. Oh kita ini sesungguhnya dalam situasi kehidupan yang belum adil, baik itu dalam konteks ekonomi, kesehatan, pendidikan. Bapak Ibu, ternyata yang kuliah di Indonesia ini baru 9,7%, nggak nyampe 10%, 90% itu belum kuliah. Ya, ini keadilan pendidikan, kesehatan, ya, keadilan penegakan hukum sudah kita dengar ceritanya bagaimana. Ya mohon maaf, kita prihatin sekali ulama-ulama kita ya, ditangkap, dihukum dan lain sebagainya. Nah sekarang kita tahu situasinya, kita tidak sedang dalam situasi yang adil, kehidupan yang adil. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita lihat Bapak Ibu tadi, semua tadi, urusan ekonomi, urusan pendidikan, urusan kesehatan, itu adalah efek atau hasil dari kebijakan yang dikeluarkan oleh yang membuat kebijakan. Siapa yang membuat kebijakan? Penguasa. Penguasa minimal ada dua unsur, legislatif dan eksekutif. Ini bahasa ininya, ya bahasa tata negaranya. Tapi eksekutif itu bahasa lainnya adalah pemerintah sana, terutama yang pusat. Legislatif itu anggota DPR, terutama yang RI. Dua unsur ini adalah otoritas atau kekuasaan yang membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang melahirkan kebijakan. Kebijakan inilah yang mengolah, yang mengatakan ini hasil batu bara tadi itu digunakan untuk siapa dan oleh siapa, siapa yang mengelola dan siapa dan seterusnya. Intinya kita bertanya tadi di mana kemakmuran tadi, di mana hasil-hasil tambang tadi, hasil-hasil perikanan tadi itu diatur oleh undang-undang dan peraturan. Yang membuat adalah otoritas, dalam hal ini adalah anggota DPR dan pemerintah pusat. Jadi kita lihat urutannya, kalau kita ingin membenahi, berarti yang kita benahi apa Bapak Ibu? Yang harus dibenerin apa dulu? Dan ingat satu sabda Rasulullah SAW, barang siapa melihat kezaliman, kezaliman itu al-zulmi, sebaliknya dari kata adil tadi, maka kita al-amru bil adli wa nahyu anil zulmi, tegakkan keadilan lawan kezaliman. Ya, barang siapa melihat kezaliman kemudian kita tidak membetulkan, ya, nanti hukuman dari Allah itu datang ke seluruh pihak, termasuk yang membiarkan. Jadi maka 104 Ali Imran, 105 An-Nahl 90 dan beberapa ayat yang lain adalah seruan untuk kita semua. Sekarang kita bertanya bersama-sama, secara berjamaah kita berpikir bagaimana kita memperbaikinya. Coba Bapak Ibu. Wah ini kuis ya. Kuis ya. Silakan Pak. Memperbaikinya tidak ada lain jalan yang lebih baik adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Iya. Oke. Bapak tadi mengatakan tidak ada jalan lain kecuali kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Ya. Oke. Nah, Al-Quran dan Sunnah ini memberikan kita nilai-nilai, rambu-rambu.
untuk kita terjemahkan, untuk kita wujudkan. Dalam bentuk apa? Bagaimana mengubah situasinya? Ya, silakan. Seperti tadi awal memang kita bagi umat muslim berdasarkan Quran dan hadis. Tapi pada akhirnya seperti disampaikan tadi, bahwa yang menentukan kebijakan itu kan pemerintah dan legislatif. Otomatis yang di bawah itu mengikuti kebijakan dari atas. Bila seandainya kebijakan itu sudah baik dari atas, insya Allah akan makmur yang di bawah. Ya. Termasuk penyelenggaranya harus amanah. Ya, kuncinya. Ya. Penyelenggaranya Amanah. pemerintah, legislatif harus amanah. Yang pusat dulu. Ya, yang pusat, ya betul. Karena undang-undang peraturan yang buat pusat. Ya. Nah, dilengkapi Bapak tadi amanah, ya. Kemudian berdasarkan Quran dan Sunnah tadi. Nah, kita lihat tadi ujungnya adalah kita ini ya menjalani kebijakan yang sudah ditetapkan. Kemudian kita katakan, oh ini kurang, tidak adil. Buktinya 27 juta penduduk miskin. Ya, kita masih hidup dengan 1 jutaan per bulan. Sedangkan Menteri Koordinator bilang itu bisa 20 juta per bulan dan seterusnya. Kita lihat kebijakan yang mengeluarkan adalah pemimpin-pemimpin kita di legislatif, anggota DPR, dan juga pemerintah. Ini semua yang terutama yang pusat. Lalu siapa yang melahirkan atau proses apa yang melahirkan pemerintah dan anggota legislatif ini? Pemilu. Siapa yang mengikuti pemilu? Rakyat. Seluruh rakyat adalah peserta pemilu lewat perjuangan apa? Demokrasi. Pemerintah dan juga melahirkan legislatif anggota DPR tadi adalah perjuangan politik lewat perjuangan partai politik yang didukung umat, didukung rakyat tadi. Dari situ lahirlah pemerintah, otoritas, kekuasaan, lahirlah kebijakan, dari kebijakan lahirlah keadilan. Yang kita khawatirkan justru ya nanti kalau itu diisi orang yang tidak amanah, yang tidak berorientasi umat, maka kebijakan yang lahir itu bukanlah keadilan tapi sebaliknya. Nah, sekarang kita memperbaikinya, maka dari ujung, dari hulunya. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita menatap pemilu 2024. Betul? Bulan Februari insya Allah. Kita harus berjuang, jangan sampai ditunda. Karena wacana itu betul adanya. Kita harus menjaga ini jangan sampai ditunda. Kalau ditunda nanti kita khawatir makin gawat. Tidak hanya 27 juta, bisa lagi nanti bertambah berjuta-juta yang miskin tadi. Nah, pertama sesuai Ali Imran 104-105, umat Islam bersatulah. Ini seruan dari Allah. Kedua, di pemilu 2024 kita jangan anti politik. Kita jangan golput, golongan putih alias tidak memilih. Gunakan hak suara kita. Satu suara kita ini, mau yang di sini itu nilainya sama dengan satu suara yang di kota oleh seorang profesor atau siapapun, sama dengan satu orang dengan pekerjaan apapun. Bobotnya sama. Maka kita harus gunakan hak suara kita. Umat Islam jangan golput. Selanjutnya juga tentu kita harus dukung perjuangan. Saya sampaikan bersatu, jangan golput, kemudian dukung perjuangan politik Islam. Sekarang eranya informasi, era digital. Bapak Ibu bisa pelajari, lihat di YouTube, lihat di berita-berita. Mana partai politik yang benar-benar mendukung perjuangan umat Islam. Gagasan-gagasan untuk umat Islam secara khusus dan umat Indonesia, tidak hanya umat Islam. Ya, karena Islam adalah rahmatan lil alamin juga. Tidak hanya untuk umat Islam. Ini partai mana? Dibaca, dilihat. Itu didukung Bapak Ibu. Nah, kemudian bahkan Bapak Ibu juga bisa, wah ini saya di warga, kalau di sini kalau RI-nya itu masuk dapil 9 Pak ya, kalau Jawa Barat. Nanti di DPRD-nya provinsi masuk dapil 11 ya, itu istilah-istilah teknisnya. Kemudian nanti kabupaten kota masuk kota dapil 2 kota Sumedang ya gitu. Mengapa tidak ada perwakilan dari warga sini, baik untuk DPR RI, mungkin provinsi
mungkin juga kabupaten kota, sehingga turut berjuang. Jadi kita di sini tidak hanya memberikan sesuatu yang kosong saja. Nah kemudian itu ikhtiar kita. Kemudian jangan lupa doa, doa dan doa. Kita tutup dengan tawakal. Kita yakin, ya. Kita yakin dengan satu semangat bersama tadi, ya. Wal takum minkum ummah tadi, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, al-amru bil adli wa nahyu 'anil dzulmi, bersama-sama, berjamaah, kita insya Allah nanti umat Islam khususnya bisa memenangkan pemilu 2024. Amin. Diamini Bapak Ibu. Sehingga pemilu 2024 melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang paham betul umatnya, paham betul masih banyak yang kelaparan, paham betul masih banyak yang mengais-ngais sampah, paham betul masih banyak yang gizi buruk. Sehingga kemudian ketika membuat kebijakan, undang-undang, peraturan-peraturan, dia ingat, ini umatku ini, ya, ini yang saya wakili, masih lapar. Maka undang-undang yang dihasilkan akan melahirkan kebijakan yang menegakkan keadilan, al-amru bil adli, dan wa nahyu 'anil dzulmi, meruntuhkan, melawan kezaliman. Jadi Bapak Ibu, ini sudah mau berbuka puasa. Jadi tadi kalau saya ditugasi, karena rencananya ada 2 sesi Pak, ya, setelah taraweh, karena sejatinya itu Pak Amin, ya. Tapi saya ini siap juga bertugas, barangkali ada Pak Ustadz juga, nanti fleksibel saja, ya. Alhamdulillah ini ada Pak Kiai juga. Nanti kita bisa sambung lagi, ya, di setelah taraweh. Ibu-ibu, Bapak Ibu taraweh di mana? Ibu-ibu, saya tuh minus, jadi nggak jelas. Di dia itu di sini. Kalau di sana? Di itu. Kalau di sono? Kalau Jakarta ada 3 Bu, sini, sana, sono kan? Sono itu lebih jauh kayaknya gitu. Demikian Bapak Ibu, untuk kita ingat bersama al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kita secara pribadi, kita secara keluarga, kita secara kehidupan bermasyarakat di Babakan Pedes ini. Tapi berbahasa dan bernegara, sekali lagi, al-amru bil adli wa nahyu 'anil dzulmi, itu adalah tugas kita semua. Ya, kita semua bisa ambil peran. Pertama, tidak golput. Maaf, bersatu dulu. Kedua, tidak golput. Ya, kemudian kita selalu doakan dan optimis, ya, pemilu 2024 insya Allah umat Islam khususnya nanti kita akan menang dan kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah dengan kebijakan-kebijakan yang melahirkan keadilan di negeri ini. Dan ingat janji Allah Bapak Ibu, ya, ingat janji Allah, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardi. Ya. An-Nur ayat 55. Janji Allah kepada kita yang beriman dan beramal soleh, 2 kriteria itu, iman dan amal soleh, maka kita pantaskan diri kita sebagai orang yang beriman dan beramal soleh. Apa janji Allah? Allah akan menjadikan orang, kelompok tersebut berkuasa, memiliki otoritas untuk membuat undang-undang, peraturan-peraturan di muka bumi ini. An-Nur ayat 55. Janji Allah. Kalau yang berjanji Allah, insya Allah pasti akan terpenuhi 100%. Kiranya demikian Bapak Ibu, sambil menunggu buka puasa, insya Allah nanti kita lanjutkan, atau nanti Pak Kiai melanjutkan nanti setelah taraweh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.